Jakarta, 19 November tahun 2025, bertempat di Vape Hotel PGC Cililitan, Jakarta Timur. Workshop pengembangan keterampilan untuk pekerja industri batubara telah resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi antara unsur pemerintah, serikat pekerja, lembaga pelatihan, serta mitra internasional. Kegiatan ini untuk merumuskan strategi peningkatan kompetensi bagi pekerja yang terdampak transisi energi di sektor batubara, khususnya di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Acara diawali dengan sesi perkenalan peserta, dilanjutkan sambutan para tokoh dari KSBSI, yaitu Carlos Raja Guguk, yang menegaskan pentingnya kerjasama lintas organisasi dalam mempersiapkan para pekerja dalam menghadapi perubahan industri. Orang-orang kami atau perwakilan pekerja buruh di forum komunikasi itu didengar pendapatnya, didengar opininya, didengar juga masukannya. Menurutnya, peningkatan keterampilan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak demi menjamin keberlanjutan hidup pekerja dan keluarganya. Dari unsur pemerintah, Ishan Tosni, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang memaparkan kondisi ketenagakerjaan di wilayah penghasil batubara, serta kebutuhan pelatihan yang relevan dengan dinamika ekonomi baru. Alhamdulillah mereka support ya, dan saat ini sudah berjalan 2 hari pelatihan di kami. Makanya hari ini mungkin setelah acara kami izin pulang karena kami pengen betul-betul. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Sunandar dari Majelis Nasional KSPI dalam sambutannya, yang menekankan bahwa suara dan kebutuhan pekerja harus menjadi pusat dalam setiap kebijakan transisi energi. Setelah transisi 2023, sekarang 2025 bersama APEDA juga mengawal bagaimana transisi ini menjadi salah satu waktu yang tidak bisa dihindari. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar peningkatan keterampilan sebagai pilar penting dalam mewujudkan transisi yang adil secara resmi dibuka dan bisa dilanjutkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya memang persamaan juga dengan disamain data dalam 18, tapi seminar peningkatan keterampilan sebagai pilar penting dalam mewujudkan transisi yang adil secara resmi dibuka dan bisa dilanjutkan. Menurut Sunandar, hal ini adalah langkah awal yang strategis untuk memastikan pekerja tidak tertinggal dalam perubahan industri. Selanjutnya, Kahar S. Cahyono memberikan pengantar, menjelaskan tujuan kegiatan, alur workshop, dan urgensi pengembangan keterampilan adaptif bagi para pekerja di sektor energi. Pemerintah ada pengusaha di sana dan kita juga tidak pernah merasa memandatkan suara serikat kepada ILO. Dan ini kritik yang kita sampaikan soal ini kepada JP yang kemarin secara langsung kita sampaikan. Dari sektor pelatihan tenaga kerja, Effendi Agustiansyah selaku Kepala UPTD BLK Kota Palembang memaparkan kesiapan BLK dalam mendukung peningkatan kompetensi yang berbasis pada kebutuhan industri. Dan setelah mereka selesai, tadi beberapa solusi yang kita tawarkan ini dapat juga kita laksanakan. Yang memang bisa kita pasarkan ke industri, bisa kita pasarkan. Kemudian yang memang berminat untuk membuka usaha sendiri, ini bisa kita fasilitasi, termasuk alat tadi. Workshop ini juga dihadiri oleh Steve Mullins dari APEDA Australia yang menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam mendorong transisi energi yang adil dan melindungi pekerja di sektor ekstraktif. There's an opportunity for unionisation that we could help provide the skilled workers for that industry. Let's talk about that. There's 4 more trainings to be done. Dengan usaha kerja keras, Anda sudah memahami apa itu perubahan itu dan memunculkan ini, menyampaikan isu-isu ini sehingga tercapai PKB. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan, diskusi kelompok, dan penyusunan rekomendasi. Peserta dari KSPI dan KSBSI aktif terlibat dalam merumuskan strategi pengembangan keterampilan yang kontekstual dan berkelanjutan. Workshop ini menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, memastikan transisi energi berjalan secara adil, inklusif, dan berpihak pada masa depan pekerja.
itu selalu kami untuk pembagian sehari-hari itu 30% teori, 70% praktek. Salah satunya saya juga mengadakan kursus servis AC gratis. Ini jadi program saya termasuk membantu PLK juga nih Pak. Dan bagaimana supaya nggak terlalu banyak ya, tapi nah. Jadi kalau tadi dikatakan beberapa hari, saran saya sih perlu diberikan suatu pelatihan dasar tentang mengenal diri. Energi itu berbeda-beda setiap bagian dari visi. Yang merekrut adalah KSPI dan KSBSI, anggota mereka masing-masing. They can be formal or informal workers. That's 100 workers in the coal mining regions around East Kalimantan and South Sumatra.